فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ilmu hadits ini seperti yang dikatakan oleh Ibnul Wazir rahimahullahu taala, kata beliau, wa huwa al-ilmu alladhi tafajjarat minhu biharul ulumil fiqhiyah. Ilmu hadits ini adalah ilmu yang berpencar darinya lautan-lautan ilmu fikih wal ahkam syar'iyyah, dan keluar darinya hukum-hukum syar'i. Sebab itu diambil dari pembahasan hadits. Hadits itu salah satu dari sumber hukum. Dari sumber hukum. Wa tazayyanat bi jawarihi at-tafasirul Qur'aniyah. Dan dengan ilmu hadits ini terhiasi berbagai penafsiran Al-Qur'an. Nah, seorang kalau ingin menafsirkan, tafsir itu ada tafsir ayat dengan ayat dan ada tafsir ayat dengan hadits. Tafsir ayat dengan hadits. Iya. Wa syawahidun nahwiyah. Di ilmu nahwu juga ada namanya syawahid. Kadang ada ahli nahwu, dia menyampaikan bahwa ucapannya di pembahasan nahwu itu benar. Dalilnya Nabi SAW bersabda begini. Jadi ada riwayatnya, bisa menjadi syawahid nahwiyah. Iya, dan seterusnya dari ucapan Ibnul Wazir rahimahullahu ta'ala. Dan ini kalau kita baca dari ucapan-ucapan para ulama tentang keutamaan dari riwayat, itu sangat banyak sekali. Baik. Kemudian tatkala Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa ballaghaha kama sami'. Farubba muballagin au amin sami'." Itu namanya ada di dalam menyampaikan. Ada namanya turukut tahammul, cara seseorang itu mengambil hadits, mengambil riwayat. Kalau riwayatnya sudah dia ambil, ada cara di dalam menyampaikannya. Ada cara di dalam menyampaikannya. Itu namanya turukul ada. Jadi ada tahammul, menyandang hadits, mendengarkannya, menghafalkannya, dan ada al-ada, menyampaikannya, memberikannya atau menghantarkannya kepada orang lain. Iya. Kemudian dikatakan farubba muballagin au amin sami'. Kadang orang yang mendengarkan atau disampaikan hadits itu, dia lebih paham daripada orang yang mendengarkan. Seperti sejumlah ahli hadits datang kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka punya riwayat-riwayat. Dan riwayat-riwayat itu belum didengarkan oleh Imam Syafi'i sebelumnya. Maka mereka ketika menyampaikan riwayat itu kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i lebih paham maknanya daripada orang yang mendengarkannya. Iya. Dan itu terdapat dari keindahan pembahasan ilmu hadits. Ilmu hadits itu luas sekali dari maknanya. Karena kadang orang yang mempelajarinya, dia berada di tingkatan tertentu, hanya berada di level tertentu. Misalnya dia cuma di hadits, di pembahasan riwayat saja. Kadang ada orang di hadits itu dia sudah masuk di pembahasan diraya, masuk di pembahasan fikihnya. Iya. Maka manusia beraneka ragam di dalam hal tersebut.
Kemudian dari keutamaan ahli hadits, mereka ini adalah orang yang paling berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa paling berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sejumlah perkara. Iya. Yang paling mudah dan paling tampak di kenyataan adalah ahli hadits itu orang yang paling banyak berselawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan telah syah di dalam riwayat At-Tirmidzi dan selainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Sungguhnya orang yang paling berhak terhadap saya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Iya. Dan tidak diketemukan di tengah umat Islam ada golongan dari manusia yang lebih banyak berselawat daripada ahli hadits. Paling banyak berselawat dari ahli hadits. Nah, dia baca satu riwayat saya, mungkin dalam satu riwayat itu sudah disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti berkata sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berkata sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kelihatan dia pada ahli hadits. Jadi dia baca riwayat-riwayat, mengulanginya, mengkajinya, dan dia pasti berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sudut lain, mereka adalah orang yang paling berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata ketika ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Rasulullah, ya, bagaimana pendapatmu tentang rajul habba qauman walam yalhaq bihim?" Dia cinta kepada satu kaum tapi belum berjumpa dengan mereka. Di sebagian riwayat dia belum bisa menyaingi amalan-amalan mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Seorang bersama siapa yang dia cintai. Ya, kalau dia punya kedekatan dengan ilmu syariat, dia mempelajari ilmu hadits, mengkaji dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, itu artinya orang yang cinta kepada hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Makanya ahli sunnah dari masa ke masa itu selalu tampak pada ahli hadits. Kelihatan pada ahli hadits. Karena itu lebih cenderung membuat mereka istiqamah di atas jalan. Lantaran kegiatan mereka dan kehidupan mereka di dalam menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari keutamaan ahli hadits juga
Dan ini riwayat disebut di dalam banyak buku mustalah dari masa dahulu maupun masa belakangan. Dan dia adalah hadits yang hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu, yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin." Sungguhnya ilmu ini akan disandang pada setiap generasinya oleh orang-orang adilnya, al-udul. Al-udul ini para ulama ahli hadits. Para ulama ahli hadits. Tugas mereka yanfuna anhu tahrif al-ghalin, meniadakan dari agama ini tahrifnya al-ghalin, orang-orang yang berlebihan. Tahrif al-ghalin, orang yang ekstrim, yang melakukan tahrif, perubahan-perubahan. Yang kedua, wa ta'wil al-jahilin, dan mereka yang membela agama dari takwilnya orang-orang jahil. Dari takwilnya orang-orang jahil. Orang jahil ini memaknakan dan memahami agama itu dengan kejahilan. Akhirnya banyak kekeliruannya, banyak salahnya, banyak penyimpangannya. Wantihal al-mubtilin, dan mereka yang menjaga agama ini dari jalannya ahlul batil. Tapakan yang dijalangi oleh orang-orang yang mengajak kepada kebatilan atau berada di atas kebatilan. Jadi itu dari tugas ahli hadits. Iya. Umumnya di ahli hadits itu di masa dahulu itu selalu menjadi barometer dari akidah yang benar, ilmu yang lurus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu dari kalangan ahlul bidah yang masuk ke dalam riwayat-riwayat itu hanya pada sekelompok orang yang kadang ingin mengambil riwayat dan tidak ahli di dalam hal tersebut. Adapun para imam ahli hadits, para ulama yang tersohor, dikenal dengan akidah, dikenal dengan fikih. Bahkan di pembahasan akidah, justru akidah ahli hadits itulah yang dinukil dari masa ke masa. Sebab mereka mewarisinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Iya. Itu dari keutamaan ahli hadits. Dan ahli hadits ini mereka hujjah di dalam riwayat. Sebagaimana kalau di pembahasan fikih, misalnya ahli fikih bersepakat tentang suatu hukum, maka itu dianggap hujjah. Demikian pula ahli hadits. Kalau mereka bersepakat untuk menguatkan hadits atau melemahkan sebuah hadits, maka ucapan mereka diterima. Ucapan mereka diterima di dalam hal tersebut. Iya. Dan ahlu hadits ini mereka lah yang membawa manusia kepada kehidupan yang seimbang, kehidupan yang lurus.
al-wasatiyah. Kalau ingin berbicara tentang al-wasatiyah itu berada di ahli hadits. Sebab mereka mewarisi agama itu dengan riwayat. Iya. Mewarisi agama dengan riwayat. Karena itu kalau dilihat dari para ulama ahli hadits itu, maka disebutkan bagaimana pengaruh dari hadits itu di dalam kehidupan mereka. Karena itu disebutkan bahwa Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah itu mirip dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Dan Imam Ahmad itu dikatakan mirip dengan Waki', Waki' mirip dengan Mansur, Mansur mirip dengan Ibrahim, Ibrahim mirip dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadihi wa samtihi, di dalam gerak-geriknya, di dalam kehidupannya. Itu terwarisi. Sampai suatu hari dikatakan kepada Sulaiman ibn Mihran al-A'mash Abu Muhammad al-Kufi rahimahullah, salah seorang ahli hadits tersahar, dan dimaklumi bahwa beliau ini kadang ada candaan-candaan yang membuat orang kadang tertawa. Maka kata al-A'mash, ya, candaan kami ini kami melihatnya dari Muhammad bin Sirin. Dia kadang tertawa akan sesuatu sampai meleleh ludah beliau. Jadi candaannya saja ada riwayatnya dari ahli hadits ini. Jadi subhanallah. Jadi mereka terikat dengan kehidupan yang membuat kehidupannya itu stabil, bukan membuat jalan baru. Membuat perkara-perkara baru. Karena itu pada umat ini telah berlalu kejadian-kejadian di 3 generasi pertama dan setelahnya. Dan selalu saja ada solusi untuk umat ini di jalannya ahli hadits. Di jalan ahli hadits. Baik.